Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Sorry, beberapa hari ini gue gak bisa update konten karena memang lagi ada kesibukan yang cukup padat. Dan kemarin malam itu malam minggu ya, pas gue lagi mau take video, ternyata hujan deras. Sebenarnya dari sore udah hujan, cuman pas sekitar jam 12 malam gitu ya, gue udah siap-siap mau record, hujan lagi. Ya udah, akhirnya pending lagi. Dan baru malam ini, malam Senin, ya gue coba untuk share satu cerita lagi ke kawan-kawan semua. Kejadiannya itu udah cukup lama, sekitar tahun 80-an, dimana malam itu tuh ada sebuah acara pengantenan gitu ya. Dan malam itu tuh tepat malam pengantin tuh dijejer gitu. Dijejer di rumahnya mempelai wanita. Nah, kalau di daerah gue itu biasanya acara pengantin kayak gitu tuh diadain sekitar tiga harian lah, 3 atau 4 hari gitu. Dan malam itu gue lupa, lebih tepatnya gue nggak tahu ya, malam keberapa. Ya intinya pengantinnya tuh lagi dijejer di mempelai wanita. Dan malam itu adalah acara, ya udah dibilang resepsi ya, tamu anak mudanya gitu, teman-teman mempelai itu pada datang ke situ semua. Jadi ada sesuatu yang ganjil di acara itu gitu. Dimana ada satu kejadian gini, pas waktu masih sore. Ini sebelum malam ya, masih sorenya tuh. Nah, sore itu tuh tamu orang tua, tamu dari keluarga mempelai wanita, dari ibu bapaknya gitu ya. Itu mereka datang ke situ, mereka kondangan ke situ. Dan kalau di kampung, kalau orang kondangan, itu dulu belum zamannya kayak prasmanan kayak gitu, enggak ya, belum ya. Jadi orang datang, dia nyumbang, terus nanti pulangnya dikasih kayak berkat kayak gitu. Jadi ada nasinya, ada lauk-lauknya, telur, ayam kayak gitu segala macem. Nah, dibawa pulang lah berkat itu sama para tamu. Dan anehnya banyak laporan, ini pas udah sorenya ya, setelah ya maghrib atau habis maghrib gitu ya, itu banyak laporan dari para tamu, itu katanya nasinya tuh basi, bahkan telurnya, dagingnya kayak itu tuh ada belatungnya. Nah, dari pihak mempelai wanita pasti nggak terima doa, nggak mungkin orang ini baru dimasak loh gitu. Gimana mungkin kok ada belatungnya? Akhirnya beberapa ibu itu pun ngebawa gitu ya. Berkatnya dibawa lagi dan dikasih tunjuk ke keluarga pengantin itu. Dan ternyata emang bener, itu lauknya, nasinya kayak gitu tuh udah basi semua ya, udah nggak enak lah kayak gitu. Dan di sana juga banyak belatung, hampir di semua lauknya gitu. Nah, di situ keluarga wanita baru percaya, dan mereka udah, maksudnya berpikir pasti ada yang aneh nih gitu. Ada sesuatu yang buruk gitu ya. Mikirnya udah, wah ini pasti ada yang bikin gitu. Ini pasti ada yang ngerjain, ada yang nggak bener lah kayak gitu. Dan hal itu berlanjut malam harinya, pas setelah maghrib sekitar ya, mulai acara untuk anak mudanya tuh dibuka sekitar setengah ya, jam 7-an lah kayak gitu ya. Setelah maghrib gitu, udah tamu pada datang gitu ya. Pas tamu pada datang, itu tuh udah mulai terdengar suara-suara nggak enak gitu ya.
Ada yang nyebut kok bau ini ya, bau bangkai gitu. Dikirainya tuh yang ngomong gak cuma satu ya, tapi banyak gitu. Jadi pas para tamu itu datang ke atas, naik ke atas, menuju ke pengantin yang lagi dijejer itu, mereka salaman gitu ya. Nah, pas acara salaman itu tuh mereka ngecium bau bangkai gitu. Sampai akhirnya itu tadi, karena banyak yang ngomong, kok bau bangkai gitu. Akhirnya dari pihak panitia, dari keluarga itu bicarain tuh. Dari keluarga juga nyium gitu ya. Iya emang benar bau bangkai gitu. Akhirnya dicariin semuanya ke kolong panggung, ke ya pokoknya di sekitaran situlah. Di sekitaran lokasi di mana pengantin itu dijajah, di panggungnya ya. Dicariin semuanya, nggak ketemu gitu. Nggak ada satupun bangkai tikus atau bangkai apalah. Itu nggak ada, bersih semuanya. Dan mulai agak malam, itu kata warga gitu ya, itu tuh lebih ngeri lagi. Jadi gini, cerita ini tuh gue dapat dari temen gue yang ada di kampung itu ya. Kampungnya masih tetangga kampung sama gue sih, cuman jaraknya lumayan jauh ya, 3 atau 4 kilo gitu. Nah, gue dapat cerita ini dari temen gue, plus dari informasi warga gitu. Karena waktu itu ya, gue nongkrong di sana, diceritain itu, ditambahin lagi sama cerita-cerita warga gitu. Cerita ini cukup tenar ya di kampung itu gitu. Udah malam itu, lanjut lagi ke cerita, sorry, putus. Udah agak malam. Itu tadi, kejadiannya tuh kata warga tuh lebih menyeramkan. Jadi saat masih acara salam-salaman gitu ya. Acara itu biasanya sampai malam ya. Sampai anak muda itu biasanya sampai sekitar jam 10 atau jam 11 malam itu baru selesai. Baru tamu terakhir gitu lah. Nah itu pas sudah agak malam, mungkin sekitar jam 9-an. Mereka lagi salam-salaman gitu. Mulai kelihatan nih. Jadi beberapa orang mengaku salaman sama mempelai wanita. Pas salaman kayak gitu, mereka turun gitu ya. Itu pas mereka cium tangannya, itu tuh pertama mereka ngerasa tangannya tuh basah pas salaman gitu. Katanya tangan mempelai wanitanya tuh basah. Dan saat dicium, itu tuh bau bangkai. Baunya nggak enak banget. Dan itu di bawah udah rame gitu kan akhirnya. Oh, lu nyium bau bangkai gak sih? Iya, wah bau bangkai banget. Akhirnya mereka pada nyari tempat buat cuci tangan kayak gitu kan. Nah, mulai saat itu ada sesuatu yang berubah di mempelai wanita, di pengantin wanitanya. Jadi pengantin wanitanya itu hampir semua tamu yang ada di situ, yang hadir di situ, itu nggak mengenali wajah si pengantin itu. Meskipun teman-teman ya, tapi ini kok pengantin aneh gitu ya. Kok mukanya bukan kayak dia gitu, mukanya kok berubah gitu ya. Pas sore tadi itu masih muka si pengantin itu gitu. Tapi giliran udah malam, mukanya tuh katanya udah berubah. Itu kalau bahasa lokal di tempat gue gitu ya, itu kayak istilahnya tuh mangli gitu ya. Lah gue nggak tahu sih istilah ininya. Mungkin mirip-mirip kayak bikin orang ya jadi pangling gitu, enggak kok beda. Tapi ini tuh parah banget gitu. Jadi mukanya tuh bener-bener beda banget, berubah banget, jadi lebih menyeramkan gitu. Mukanya tuh pucat gitu ya. Sama ada katanya penuturan beberapa warga, itu lebih ekstrim lagi ya. Itu katanya pengantin wanitanya, itu rambutnya kelihatan sedikit beruban gitu.
sorry, ada sedikit sesuatu yang bikin gak enak. Balik lagi, ada beberapa warga yang melihat katanya pengantin wanitanya tuh kelihatan sedikit beruban gitu, rambutnya tuh kayak sedikit memutih. Dan ya kata mereka tuh pengantinnya tuh jadi orang tua ya, mukanya jadi tua banget kayak gitu gitu. Giliran udah makin malam lagi, itu lebih parah lagi. Jadi dengan orang-orang yang ada di bawah situ itu udah mulai pada ngomongin gak enak ya. Udah kayak wah pada ribut sendiri gitu, kok aneh-aneh gitu ya. Kok pengantinnya seperti ini, kok pengantinnya bau bangkai kayak gitu. Nah pas di saat kayak gitu, ini udah agak malaman ya. Jadi harusnya biasanya sekitar jam 10, setengah 11 malam, itu tuh biasanya udah mulai sepi. Cuma tinggal beberapa tamu aja. Cuman malam itu bukannya malah sepi, malah tambah rame gitu. Nah, ya sedikit gambaran aja. Pengantin dulu itu beda dengan ya kayak pengantin sekarang ya. Kalau dulu itu lampu-lampunya itu katanya masih pakai petromak kayak gitu, lampu petromak. Jadi jarang yang pakai listrik kayak gitu ya. Pakai diesel kayak gitu itu jarang. Lampunya tuh masih pakai lampu petromak kayak gitu. Nah, malam itu makin malam itu justru makin rame di situ. Karena itu tadi penduduk mulai ribut, warga situ itu dan mulai ngomongin ini itu, dan beberapa orang tamu yang tadinya udah pulang gitu ya. Mereka itu kayak nggak tahu ya, beberapa itu pada balik lagi. Karena itu tadi pas di jalan gitu ya, mereka ngomongin ngerasa ada yang aneh gitu kan. Yuk kita balik lagi ke sana gitu. Akhirnya beberapa balik lagi ke sana. Udah belakang di situ. Itu malam itu jadi rame banget. Dan pas lagi rame-ramenya acara, itu kejadian yang sangat tidak mengenakan ya. Itu terjadi. Kata mempelai prianya, pas dia ngelihat si istrinya itu, gimana ya, dia itu ngelihat pengantinnya tuh disemutin gitu ya. Jadi banyak semut yang lewat di muka dia gitu. Pokoknya nggak wajar lah. Dan si pengantin itu tuh, si pengantin wanitanya, dia tuh kayak nggak ngerasa gitu. Dia biasa aja gitu. Tapi pas suaminya nengok, itu tuh banyak semut yang lagi ngerambat gitu ya. Dari muka, wajah, ke baju kayak gitu. Sama lama-lama gitu ya. Semakin lama gitu. Udah mulai keluar ada beberapa belatung dari hidungnya si istrinya itu. Sama dari lubang telinganya juga keluar belatung. Dari mulutnya, dari bibirnya itu belatung kecil-kecil ya. Dan otomatis si pengantin prianya mulai heboh gitu ya. Wah, astagfirullahaladzim, ini kenapa sih? Dek, kamu kenapa gitu. Nah, si pengantin wanitanya itu ditanya itu, dia itu cuma ngelirik doang sambil senyum gitu. Itu aneh banget katanya. Si pengantin wanita itu kayak bukan istrinya gitu. Itu tuh kayak orang lain gitu. Nah, kalau pengantin si pria ngelihat wajah istrinya, itu tuh masih. Tapi warga sekitar itu mukanya udah berubah gitu. Nah, terus pas ngeliat itu, bedanya cuman itu tadi banyak semut sama banyak belatung yang keluar dari lubang lubang yang ada di wajah gitu. Akhirnya heboh gitu kan. Heboh dari pihak keluarga pun naik ke panggung, ditengokin, bener ternyata apa yang dilihat sama mempelai pria itu dilihat juga sama keluarganya. Akhirnya
si pengantin wanitanya pun diturunin gitu ya, ditolongin lah. Dengan kondisi yang seperti itu, dipaksa turun. Awalnya nggak mau turun, tapi dipaksa turun. Nah, dibawa masuk ke kamar. Pas dibawa masuk ke kamar, otomatis karena banyak belatung gitu ya, pada jatuh ke baju. Itu kan sama pihak keluarga dibuka tuh bajunya gitu. Dan apa ya, sesuatu yang mengejutkan lagi gitu ya. Itu mohon maaf ya, pas dibuka itu di bagian dadanya itu, di ujungnya itu tuh keluar belatung juga gitu. Itu tuh benar-benar malam itu jadi malam yang histeris gitu ya. Kasihan pihak keluarga si perempuan wanita. Tapi alhamdulillahnya, singkat cerita aja ya. Singkat cerita, alhamdulillahnya si pengantin wanita itu bisa diselamatkan gitu, bisa disembuhkan. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi malam itu? Nah, jadi pas kejadian itu, setelah dibuka semua bajunya gitu ya, dan ternyata yang keluar belatung itu nggak cuma dari lubang yang ada di kepala aja, tapi di bagian lain pun juga ngeluarin belatung. Pasti ya, keluarga berpikir ini tuh bukan sesuatu yang wajar. Nah, akhirnya dicarilah warga situ ya, itu diundang gitu ya, beberapa orang yang pinter, orang yang bisa, itu buat itu tadi nyembuhin sama cari tahu ini apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, ternyata pas di terawang kayak gitulah, itu langsung ditanyain, ini pengantin wanita atau pengantin prianya, kalian pernah nggak sih punya masalah dengan orang lain? Kalian pernah nggak nyakitin orang lain gitu? Dan awalnya mereka nggak ngaku ya. Mungkin bukan tujuan mereka buat nggak ngaku, bukan. Karena mungkin ya mereka nggak ngeh juga gitu. Mereka nggak ingat juga. Nah, pas ditanya itu, kondisi pengantin wanitanya tuh udah sadar ya. Udah, apa ya, boleh dibilang udah bisa ditolong, udah bisa diselamatin gitu ya. Udah dibersihin semua. Nah, ditanya seperti itu. Dan mereka itu bilangnya kayak gitu pas awalnya, sampai akhirnya nggak beberapa lama gitu ya, ayo coba diinget-inget lagi gitu, mungkin kalian ada masalah gitu. Baru akhirnya dibuka ya, kami kemungkinan gitu ya, kami kemungkinan punya masalah dengan seseorang. Seseorang yang lumayan deket sama kita gitu ya. Dan ini sorry, bukan cinta segitiga ya, bukan. Jadi waktu itu suatu hari temennya si mempelai wanita itu datang ke rumah dia gitu. Dan biasalah mereka tuh ngobrol-ngobrol sampai ada waktu itu si mempelai wanita tuh bilang, ayo kapan nih gitu, kalau nyusul gitu, ntar keburu ketuaan loh kayak gitu. Wah, intinya omongan yang kayak gitulah. Omongan persisnya gue nggak tahu, tapi kurang lebih omongannya seperti itu, yang harusnya itu ya kalimat yang wajar sih menurut gue. Tapi ternyata si temennya itu merasa tersinggung dan dia cerita ke pamannya. Pamannya itu adalah dukun santet. Nah, akhirnya dikerjainlah sama si pamannya itu. Pamannya juga nggak terima digituin. Ya karena keponakannya datang mungkin nangis-nangis ya. Yang ini bagian ini gue nggak tahu ya detailnya kayak gimana. Tapi kurang lebih seperti itu. Akhirnya dikerjainlah, dan si orang pintar yang nolongin pengantin itu tadi nyarani, ya udah kamu minta maaf sama dia, datang aja berdua minta maaf sama dia. Nanti kita lihat gitu reaksinya seperti apa. Akhirnya mereka pun nurut ya, keesokan hari ya,
mereka berdua datang ke rumah temennya itu, yang malam itu ternyata si orang temennya itu nggak datang ke acara pernikahan mereka. Gitu. Mereka datang ke sana meminta maaf, intinya ya nggak sengaja lah ngomong kayak gitu, nggak punya maksud apa-apa buat nyakitin. Akhirnya setelah itu ya udah nggak apa-apa, aku maafin katanya. Pas udah dimaafin, temennya itu pun cerita gitu, ya aku sakit hati gitu diomongin kayak gitu karena ya aku belum punya pasangan kayak gitu. Intinya kayak gitu, hal yang ringan ya, dan memang ya temennya itu akhirnya minta maaf juga. Dia cerita ke pamannya gitu, paman si ini, dan yang pasangan pengantin ini juga tahu gitu. Si pamannya itu tuh punya ya sesuatu yang untuk bisa melakukan hal-hal yang jelek seperti tadi ya. Akhirnya udah mereka pun damai, semuanya udah selesai gitu ya. Tapi yang namanya kayak gitu tuh nggak benar-benar bersih dalam satu waktu gitu ya. Jadi ada beberapa efek samping gitu ya, kayak belatung yang keluar dari badan si itu ya, si mempelai wanita pun ternyata nggak hari itu juga tuntas. Jadi selama beberapa minggu ke depan itu tuh masih sering keluar, meskipun jumlahnya itu nggak banyak gitu. Jadi ya Allahu alam sih, gue juga kurang tahu. Ya itu mungkin sisa-sisanya gitu ya, meskipun udah ditarik, tapi ternyata masih ada. Bahkan dari organ kewanitaan si pengantin wanita itu juga katanya keluar ya itu tadi, sesuatu yang menjijikkan gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah beberapa minggu semuanya sembuh total, pengantinnya pun udah kembali sehat, dan sampai sekarang katanya sih gue sih nggak dikasih lihat nih orangnya gitu, nggak, cuman dikasih tahu katanya sekarang udah punya anak 3 kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah mereka udah sehat, udah normal semuanya. Dan temannya itu, teman yang melakukan itu pun akhirnya menikah. Ya intinya happy ending lah cerita ini. Karena sebelumnya gue cerita yang sad ending terus gitu kan, kayaknya terlalu berat gitu buat gue sendiri juga. Kadang suka nyesek buat nyeritain. Nah ya kali ini gue share cerita-cerita yang agak ringan aja lah kayak gini. Nah itu tadi kejadian yang pernah terjadi di suatu kampung di tahun 80-an. Tentang seorang pengantin yang terkena guna-guna gitulah, terkena santet kayak gitu. Dan kejadiannya itu pas mereka lagi dijejer di panggung pengantin itu. Nah terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Gue mohon maaf kalau misal agak telat balesin komen, karena itu tadi kemarin gue tuh lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Jadi belum sempet, sama sekali nggak sempet gitu. Dan untuk cerita ini gue mohon maaf misal ada salah-salah kata, ceritanya muter-muter gitu ya, atau gimana ya, gue mohon maaf. Kita ambil hikmahnya aja, kita ambil positifnya, kita buang jauh-jauh yang negatif. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.